dipersembahkan oleh Pemirsa, tabungan perumahan rakyat atau TAPERA kini banyak diplesetkan menjadi tambahan atau tabungan penderitaan rakyat. Di tengah beban ekonomi yang semakin besar, pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk memotong gaji pekerja sebesar 3% sebagai iuran TAPERA. Padahal saat ini pekerja sudah dibebani dengan berbagai macam potongan gaji untuk mengikuti program pemerintah. Apa sebetulnya urgensi TAPERA dan mengapa pemerintah seolah memaksa rakyat untuk ikut program TAPERA? Inilah kontroversi selengkapnya. TAPERA gaji kian tipis makin miris, bersama saya Zilvia Iskandar. Kalau saya sih kurang setuju, semakin memberatkan. Kita sendiri sebagai karyawan swasta sudah banyak lumayan dipotong. Pungutan yang telah ditanggung pembagi kerja ini sudah sebesar 18,24 sampai 19,74%. Ya tentu kita ingin memanggil semua yang terkait untuk memberi penjelasan kepada DPR sekaligus pada masyarakat. TAPERA itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Kita mengasihkan subsidi kepada masyarakat yang belum punya rumah, itu agak tidak fair. Karena kalau pemberian subsidi itu harus pemerintah yang memberikan. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat suka ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Baik pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi Golkar, ada Bang Melki Lakalena. Selamat malam Bang Melki. Kemudian juga ada Komisioner Badan Pengelola atau BP TAPERA, Pak Heru Pudio Nugroho. Pak Heru, terima kasih sudah hadir. Berikutnya juga ada pakar properti Panagian Simanung Kalit. Pak Panagian, terima kasih sudah hadir. Di sebelah kiri saya adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Bang Said, selamat malam. Berikutnya juga ada Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Pak Darwoto, selamat malam. Dan juga Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Bapak-bapak dan pemirsa, karena masih banyak yang gagal paham soal TAPERA ini, izinkan saya untuk mengulas sedikit soal TAPERA. Apa sebetulnya TAPERA itu? Saya akan tampilkan informasinya. Jadi TAPERA itu adalah program penyimpanan dana yang diperuntukkan untuk bisa membantu pembiayaan pembelian rumah, atau bagi yang tidak bisa menerima manfaat dari TAPERA ini, nanti ketika sudah pensiun atau meninggal dunia, maka dananya itu akan dikembalikan plus juga dengan hasil pemupukannya. Kemudian kita akan lihat berikutnya, siapa saja yang menjadi peserta TAPERA. Peserta TAPERA ada beragam, mulai dari pegawai negeri, kemudian pegawai swasta, sampai dengan WNA dengan lama kerja di Indonesia minimal 6 bulan. Berikutnya kita akan lihat syarat kepesertaannya, berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah, dan juga berpenghasilan minimal atau memiliki upah minimum. Kita akan lihat juga bagaimana besaran iuran dari TAPERA ini. Langsung saja ke besaran iuran. Kita sudah tahu 3%. 3% itu tapi tidak semuanya ditanggung oleh pekerja. 2,5% ditanggung pekerja, 0,5% itu ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian juga apa sih sebetulnya peruntukan dari dana TAPERA? Saya mengutip langsung kata-kata dari Pak Heru. Intinya konsepnya ini adalah gotong royong. Membantu peserta lain yang saat ini belum bisa memiliki rumah lewat iuran yang dipotong dari gaji peserta TAPERA setiap bulannya. Konsepnya adalah sederhananya ini berlandaskan gotong royong. Penerima manfaat TAPERA, tidak semua yang ikut membayar iuran TAPERA bisa merasakan manfaat dari TAPERA. Ada kelompok yang bisa merasakan, yaitu mereka yang berpenghasilan rendah, masyarakat berpenghasilan rendah atau istilahnya adalah MBR, yaitu mereka yang penghasilan maksimalnya itu 7 juta rupiah bagi yang belum kawin dan maksimal 8 juta rupiah bagi yang sudah menikah. Dan juga masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi, atau ini hanya untuk berlaku bagi
mereka yang ingin punya rumah pertama atau merenovasi rumah pertama. Kita akan lihat juga fasilitas Tapera. Ini dia, ada kredit pemilikan rumah KPR, kredit bangun rumah, kredit renovasi rumah dengan tenor panjangnya hingga 30 tahun nanti, dan suku bunganya katanya sih di bawah suku bunga pasar. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang tidak bisa menerima manfaat kepemilikan rumah atau renovasi rumah? Tadi jawabannya sudah diberikan di awal bahwa nanti ketika sudah memasuki usia pensiun 58 tahun atau meninggal dunia, maka dananya ini akan dikembalikan plus dengan hasil pemupukannya. Hasil pemupukannya berapa nanti saya akan langsung tanya ke Pak Heru. Tapi sebelum itu Bapak-Bapak, saya ingin langsung tanya ke Pak Timbul. Pak Timbul, benar tidak kalau Tapera itu sekarang menjadi tambahan penderitaan rakyat? Ya, paling tidak gini, saya mau katakan semangat Tapera bagus ya untuk mendorong masyarakat kita punya rumah. Cuma ketika kita kontekskan pada Undang-Undang 4 tahun 2016 dengan sangat jelas pasal 7 mewajibkan. Jadi sebenarnya kalau kita jujur ya, itu bukan salah di PP-nya 21 2024, PP 25 2020, tidak. Salahnya memang kurang tepatnya di pasal 7, 9 dan 18. Pasal 7 mengatakan seluruh pekerja swasta wajib memberi kerja, mendaftarkan. 18-nya pemberi kerja membayarkan iuran. Nah, diturunkanlah dalam PP sehingga muncul di pasal 15 ayat 2, 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pengusaha. Nah, persoalannya gini, bahwa fasilitas atau akses pekerja untuk rumah itu sudah ada di PP 46 tahun 2015 yang namanya manfaat layanan tambahan perumahan. Pekerja swasta yang menjadi peserta JHT itu dikasih aksesnya. Nah, satu. Yang kedua, pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN juga begitu. Diturunkan dalam PP 46, minimal kepesertaan 10 tahun, dia bisa mengakses 30%. Jadi program sejenis sebetulnya sudah ada di JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang waktu pada saat proses membuat Undang-Undang Tapera kami sudah sampaikan. Kita ini punya tabungan sudah di JHT. Berarti ini tumbang tindih dong, overlapping. Nah, itu yang sudah kita ingatkan. Cuma kan mungkin pemerintah menganggap udahlah swasta ikut gotong royong yuk. Nah, sekarang pertanyaannya, memang di Undang-Undang Tapera disebut prinsip gotong royong. Persoalannya ketika kita bergotong royong, apa yang kita dapat? Nah, disebut tadi, kita belum tentu dapat manfaat untuk perumahannya. Kedua, tabungan yang kita taruh di BP Tapera tersebut, berapa imbal hasilnya? Itu kan belum tahu. Masih banyak kalau yang di belum JHT, jelas. dengan sangat jelas, minimal sama dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kalau kita perhatikan dari 2016 sampai 2023 itu antara 1 sampai 2% di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Sehingga jelas. Nah, ini kan persoalan sudah tidak dapat manfaat, uang yang kita taruh pun ala kadarnya mungkin. Jadi bisa menambah penderitaan rakyat, betul? Ya, nah berikutnya artinya gini, mau saya tambahkan lagi, 2,5% kan gini, kalau kita baca pasal 26 PP 51 2023 kenaikan upah minimum, ya kisaran 3-4%, ya kan? Atau 5% lah, 4%. Sudah naik 3% misalnya, dipotong 2,5. Jadi kan selisih bersihnya 0,5. Sudah diperjuangkan UMR-nya untuk naik, tapi ada potongan lagi. Langsung saja saya tanya ke Pak Heru di sini. Pak Heru, ada beberapa persoalan yang disampaikan oleh Pak Timbul, tapi saya mulai dulu dari tadi, tumpang tindih. Ini kan sebetulnya programnya sejenis sudah ada di JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Terus kenapa lagi ada Tapera seperti ini? Urgensinya apa, Pak? Iya, makasih Mbak Sylvia. Makasih Pak Timbul yang sudah sangat bersemangat ya mencoba mengkritisi. Jadi pertama saya tegaskan dulu nih, bahwa Tapera itu adalah tabungan, ya. Jadi bukan iuran, bukan potongan, gitu ya. Ya, tapi adalah merupakan tabungan. Tabungan yang dikolek secara periodik dari peserta, gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu, yang khusus hanya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Itu konsep di Undang-Undang Taperanya seperti itu. Dan atau dikembalikan pokok simpanan dan hasil pembukaannya pada saat berakhir masa kepesertaan. Jadi dari situ clear. Kenapa harus ada Tapera, gitu ya? Ya, pertanyaan kan banyak kan seperti itu. Saat ini kalau kita lihat kesenjangan kepemilikan rumah, ya data Susenas saja di 2023 masih 9,95 juta. Ya, pertumbuhan demand perumahan, ya, pertumbuhan keluarga baru itu sekitar 700.000 sampai 800.000, gitu ya. Kemampuan pemerintah ya melalui afirmasi APBN baru diangkat kurang lebih 220.000 per tahun.
Ya, sehingga kalau tidak ada partisipasi aktif masyarakat dengan bersama-sama menabung, ya, kemudian ada yang menjadi istilahnya penabung mulia, gitu ya, melalui skema tabungan perumahan rakyat ini untuk sebagian hasilnya tadi digunakan membantu ya MBR masyarakat berbeda yang belum punya rumah, tentu angka backlog tadi ya kerjanya itu nggak akan bisa terkejar. Jadi yang ada fasilitas yang ada di JHT itu saja tidak cukup ya Pak? Ya, ini harus juga nih bahwa JHT ya itu kan manfaat layanan tambahan sepengetahuan saya Pak Timbul ya. MLT perumahan ya. Dan itu memang bagian dari JHT. Cuman ya di Undang-Undang Tapera, Undang-Undang Nomor 4 2016, mandat untuk mengelola pembiayaan perumahan itu ada di BP Tapera. Itu kalau kita runut ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, di salah satu pasalnya bahwa negara harus membentuk badan hukum yang khusus fokus membiayai pembiayaan perumahan. Muncullah Undang-Undang Nomor 4 2016 turunannya. Jadi setelah amanat undang-undang memang tidak cukup juga dengan MLT yang ada di JHT begitu ya. Oke, ada dua yang dijelaskan oleh Pak Heru. Satu, Pak Said, bahwa ini bukan potongan, tapi ini adalah tabungan. Anda sepakat tidak bahwa ini adalah tabungan? Tabungan yang wajib harus disetor oleh semuanya. Memang tabungan, tabungan sosial itu. Tabungan sosial. Tapi kan judulnya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Orang buruh dan peserta Tapera ketika dia masuk ke dalam program Tapera, dia ingin punya rumah dong. Konsepnya itu, punya rumah. Tapi jangan dipaksa, dia disuruh nabung, nggak punya rumah. Logikanya, tidak ada kepastian ketika mengikuti program ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Kan udah ada pajak. Udah ada iuran di program jaminan sosial. Ini apa? Mengumpulkan dana masyarakat dikelola oleh pemerintah. Bukan pajak, bukan iuran. Kalau mau jaminan sosial, ya boleh pajak, boleh iuran, atau mix seperti BPJS. Itu kan mix antara pajak dan iuran. Pajak PBI, yang iuran yang kita kenal dengan mandiri atau di persentase di buruh yang bekerja penerima upah. Nah ini nggak jelas. Ini sebenarnya uangnya mau diapain sih? Ini kan persoalan yang sebenarnya serius. Udahlah nggak usah pakai bahasa yang terlalu tinggi. Rakyat nggak ngerti. Yang buruh ngerti, uang gua, kok lu yang atur gitu loh. Uang gua, Pak, motong pakai uang gua. Tuh. Lu mau atur-atur. Belum tentu juga dapat rumah. Kita nggak dapat, nggak ada kepastian. Jadi kita rumah. Urunan, tapi belum tentu rumahnya buat kita. Terus kemudian yang aneh, udah lo mau atur, lo nggak mau ikut bayar. Lo model apa nih pemerintah kalau kayak gitu? Pak. Oke, Pak Said ya, ini menarik. Susah-susah amat cara berpikir. Pak Iqbal gitu ya. Mungkin saya sampaikan dulu nih Pak, data ya dari afirmasi APBN, negara hadir untuk ikut membantu penyediaan perumahan Pak, rakyat. kalau negara hadir, kenapa nggak APBN ikut masuk dalam Tapera? Sebentar dulu. Malah masyarakat buruh. Bapak ngerasain nggak orang upah minimum itu emang naik? Orang turun kok, gaji 3 tahun nggak naik, tiba-tiba main potong aja. Kalau Bapak nggak upah minimum, ngomongnya enak. Tapi kalau kita upah minimum, baru terasa itu potongan 2,5%. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Oh enggak, bentar dulu nih. Ya. Dari alokasi APBN melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera. Ya, dari 2010 sampai sekarang itu program sudah menghasilkan 1.475.000 unit rumah ya dengan nilai penyaluran kurang lebih 136 triliun lebih. Itu negara hadir, Pak. Dan kita yang kelola. Dari 1.476.000 tadi itu ya, 1,1 jutanya itu adalah pekerja swasta yang memperoleh manfaat itu ya. Ya tentunya kan dengan kemampuan seperti itu ya tidak akan bisa ngejar ini dengan sekian juta pekerja ini. Makanya perlu tadi prinsip gotong royong pemerintah terus antara masyarakat yang mampu dengan yang belum mampu punya rumah. Nah itu Bapak salah tuh. Ya. Kalau prinsip gotong royong itu jaminan sosial, namanya asuransi sosial. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat bantu yang saya nabung 100 juta, Bung Timbul nabung 25 juta. Masa uang saya dipakai buat beliin rumahnya Bung Timbul?
konsep gotong royong apa itu ngawur. Harusnya prinsipnya tabungan. Memang nggak hilang, Prinsipnya tapi kenapa tabungan. saya dipaksa untuk bayarin uangnya Bung Timbul, terus negara nggak bayar? Dan itu nggak hilang uangnya Pak. Memang nggak hilang, Kita tapi balikin uang dan kita saya pupuk dipakai terus gitu untuk kan. membeli rumah yang dibutuhkan oleh Bung Timbul yang tadi mendapatkan manfaat. Loh, saya nggak mau dong. Uang saya dipakai, terus negara di mana? Kecuali kayak CPF di apa itu di Singapura atau EPF di Singapura, CBF di Malaysia, pemerintah ikut dalam proses mengiur dan pemerintah 2 kali lipat loh. Ini pemerintah udah nggak mengiur, ngatur, kita nggak dikasih kepastian. Terus uang kita disuruh pakai buat bayarin. Emangnya kita nggak bayar pajak? Gimana? Emang kita nggak Pak bayar Heru, iuran Bang Melki gitu? kalau mau tambahin juga boleh loh. Silakan Bang Melki. Saya begini, memang kebijakan ini kan lahir sepertinya kan memang kita belum duduk bicara diskusi panjang ya. Kalau saya lihat ya, jangankan pihak luar ini, kami DPR RI pun juga memang setelah ini keluar kita baru mau duduk nih. Karena kan ini ada 3 bagian ya. Di komite ini kan ada Menteri Keuangan tuh Komisi 11. Bicara soal pembangunan rumahnya ini itu Komisi 5, kami sendiri bagian pekerjaannya nih Komisi 9. Kami pun setelah ini keluar juga kita berkomunikasi nih, kan kaget juga kita. Saya pun juga berkontak mitra kerja kami menanyakan apa sih yang jadi duduk perkara gitu. Ternyata memang kalau dilihat memang ini spiritnya pemerintah, semangatnya kita anggap dulu ya Bang Said. Semangatnya kan bagus nih, mau bantu agar para pekerja atau masyarakat secara umum yang bekerja ini mereka mendapatkan rumah gitu. Persoalannya adalah kalau kita lihat memang negara ini punya dana terbatas. Yang itu tidak bisa cuma dari pemerintah, jadi butuh juga dari para pekerja juga bisa terlibat. Dan memang ini dua logika yang berbeda nih. Antara Tapera sendiri dan BPJS itu berbeda semangatnya ya. Kalau Tapera ini tabungan, sementara kalau bicara BPJS itu kan ini memang yang tadi disampaikan oleh Bang Said, ini kan dua belah pihak ya. Nah untuk itu menurut saya begini, ini kan memang kita belum duduk bersama dengan baik nih, mendiskusikan manfaatnya, kepesertaannya bagaimana, dan juga tentu bagaimana agar ini bisa berjalan secara sustainable jangka panjang ya. Jadi maksud saya ini kalau memang kita bisa diskusikan dengan baik menurut saya sebenarnya spirit yang kita ambil dulu dan ya saya terima kasih juga kepada Pak Jokowi nih. Kan ini kan mandatori harusnya dilaksanakan. Kalau dulu kita tolak ya jangan ada itu undang-undang. Ini sama halnya kalau sekarang kami juga ini baru mengerjakan namanya KRIS. Yang juga ini rame juga nih KRIS ini, Mas Timo juga suka protes nih. Itu 20 tahun lalu, 2004 itu sudah disuruh bikin, kita memang nggak siap baru mau bikin sekarang nih. 20 tahun lalu. Nah, dipaksa juga suruh orang membuat itu biar masyarakat dapat manfaat. Nah, sama juga dengan Tapera ini menurut saya nih ya, ini maksudnya memang untuk buruh, untuk para pekerja secara umum ini, PNS dan non-PNS ini. Cuma memang mungkin karena belum terkomunikasi, karena kita belum duduk nih Bang Said. Kalau saya melihat itu ya, menduduk membagi. BPJS itu udah ada Pak, namanya tabungan sosial, JHT. Betul. JHT itu kan juga kalau sama. JHT ini, saya cek ya kepada teman-teman BPJS nih, kenapa ada manfaat tambahan yang di BPJS ini, JHT ini, kok kenapa para buruh atau para pekerja menggunakan, tapi nggak jebol di perbankan gitu. Kan ini kan ada manfaat tadi itu. Dari total mungkin saya belum hitung berapa, karena saya belum minta datanya, tapi dari yang diajukan kepada perbankan itu ternyata sebagian diterima, sebagian ditolak. Mau tahu nggak kenapa Bang? Ternyata tuh sebagian juga misalnya kena pinjol. Oke, Nah, ini problem kita nih. Kalau di Tapera pun, ya kita punya kredit macet, dikasih nggak Pak? Ini Enggak Pak. juga. Artinya memang itu bagian dari seleksi. Kalau orang mau minjem rumah, yang begini-begini ya harus selesai dulu. Masa dipinjem motor kredit macet 5 gitu ya. Terus mau minjem rumah, kan logikanya motor aja lo macet, apalagi rumah, kan gitu. Maksud saya, itu menurut seleksi alam, seleksi bisnis biasa ya. Cuma kan masalahnya adalah bagaimana kita sudah punya ini. Sebenarnya Pak, 2000 sebelum disahkan kita udah ingatkan, MLT perumahan itu sudah ada fasilitasnya untuk pekerja. Nggak usah lagi. Nah, tinggal jadi dibagi segmen. Bang Timur mau mengatakan bahwa PNS sendiri, swasta sendiri gitu? Iya, masyarakat ya ditambah. Taperum dulu kan untuk PNS. Karena kan muncul tuh peserta mandiri. Boleh, Tapi silakan. enggak juga. Saya baca di satu media, Pak Eri dan Bang Melki ya, PNS yang dia udah pensiun ya, nggak punya rumah kok. Jadi Padahal maksudnya udah ikut tuh, tapi berbagai program ini tidak menjamin Nggak juga menjamin. orang punya rumah. Nggak ada kepastian. Dijawab nanti ya, Pak Heru dan Bang Melki. Pak Painangan juga boleh nanti menanggapi. Kita sudah terima dalam pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.
dipersembahkan oleh Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Dari program sebelumnya yang sudah ada, Pak Heru, seperti manfaat layanan tambahan yang ada di JHT, Jaminan Hari Tua Jam Sostek, itu pun tidak menjamin orang bisa punya rumah karena banyak kriteria yang ternyata harus dipenuhi dari sisi perbankan. Lalu apa yang membuat Tapera bisa berbeda dari program yang sudah ada, Pak? Nah, ini menariknya gitu ya. Tapera ini ya, syarat tadi sudah dibacakan di awal oleh Mbak Sylvia ya, di salah satu pasal di PP 25 2020 bahwa syarat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan atau peserta bisa mengajukan KPR adalah minimum 1 tahun dia menjadi peserta dan 1 tahun dia nabung. Ya, jadi itu meningkatkan bankability dari peserta sebenarnya. Kenapa? Ya dari keaktifan dia nabung ya, yang 3% dari penghasilan tadi ya selama 1 tahun itu kita nilai bahwa track recordnya bagus nih, dan orang ini akan mampu kalau dia diberikan pembiayaan KPR akan mampu untuk ngangsur gitu ya. Ya. Pengalaman selama ini ya dari FLPP dan dana Tapera yang kita kelola dari Bapertarum itu angsuran per bulannya yang sekitar 1 juta. 1 juta rupiah gitu ya. Tapi selama tenor 20 sampai 30 tahun. Pasal 39 PP itu kan disebut juga BP Tapera bisa menentukan terkait dengan kemendesakan. Iya. Nah, jadi tidak hanya 38. Iya, betul. 39 juga harus karena akan terjadi subjektivitas BP Tapera. Kemendesakan itu memang kriteria ada di sini. Itu kita nilai secara objektif ya, dari sisi usia, lamanya dia mengantri, kan jumlah keluarganya, itu kita pertimbangkan semua. Ya, artinya kan jadi tidak semena-mena sudah lancar membayar pun belum tentu otomatis kan gitu juga. Membayarnya lancar kan belum otomatis. Kalau BP Tapera bilang Anda nggak mendesak, ya nggak dapet. Oh gitu, Pak? Iya. Di pasal 39 begitu. Nggak seperti itu. Enggak, coba baca pasal 39 ya. Kemendesakan. Kemendesakan itu yang menentukan BP Tapera. Itu kan memang parameter kemendesakan itu memang itu ada kriteria ya tentu dinilai dulu kan karena kan tidak bisa sekaligus. Justru maksud saya gini. Sudah bayar 12 bulan tapi belum tentu bisa dapat. Begitu ya Pak Heru? Kan yang menentukan itu bankable atau enggak itu salah satunya dari kami. Kenapa? Karena ini pembiayaan kan blended, bukan uangnya bank sepenuhnya. Ya, maksud saya sebagian besar adalah dari uang tabungan peserta tadi, sehingga kita berhak menentukan ke bank, bukan banknya menentukan itu bisa apa enggak. Ini sudah cukup teknis, tapi kita kembali lagi ke awal ketika tadi saya menanyakan soal urgensi Tapera ini. Mungkin ke Pak Panagian dulu. Pak Panagian, tadi Pak Heru sudah menjelaskan ada backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan rumah di Indonesia. Saat ini mencapai 18% atau setara 12,7 juta keluarga. Kalau kami tidak salah ya. Tepat tidak Pak Panagian diatasinya dengan cara potong gaji 3% untuk iuran Tapera atau tabungan Tapera? Ya. Dari 73 juta keluarga di Indonesia, memang perumahannya masih 13 juta yang kurang lebih yang masih belum punya. Jadi dia bisa tinggal di tempat yang orang lain miliki kan. Tetapi yang lebih parah adalah 26 juta yang tidak layak huni. Stunting 60% datang dari rumah yang tidak layak huni. Apa kriterianya? Ketinggiannya, jumlah luas ruangannya, sanitasinya, dan segala macam. Jadi kalau dikasih tahu bukan 10 juta hanya soal punya rumah sebenarnya. Kalau kita lihat tingkat kesejahteraan itu memang kumuh itu harus diselesaikan 26 juta, 900 tuh. Itu 26 juta itu dari 75 juta rumah itu. Yes, dari 23 juta keluarga. Ya. Jadi 73 keluarga yang tidak punya rumah kurang lebih 12, berarti kan 12 juta ini tinggal bisa bukan di rumahnya dia, entah dalam bentuk sewa dan segala macam. Tetapi dari 73 juta pun 26 juta itu tidak layak secara ventilasi, secara higienis dan segala macam. Kalau di kesehatan itu berarti krisnya itu belum bisa itu. Jadi artinya kalau disebut gotong royong itu sangat bagus. Intinya maksud Anda pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, harus dibantu dengan gotong royong masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita lihat persoalan properti itu kan terjadi mismatch. Yang tinggi. Dia dana jangka pendek, bank itu kan bisa bangkrut dalam 1 bulan. Ditarik semua kayak tahun 98 bangkrut dia. Sementara finance untuk housing itu dicicil sampai 25 tahun. Jadi mismatch, maturity. Jadi kalau nggak ada dana jangka panjang, seperti nanti yang iuran itu tabungan itu misalnya umur 20, diambil umur 58 kan 28 tahun itu uang. Nah itu yang membuat stability dari finance
housing finance. Jadi kalau Pak Said bilang tadi Central Provident Funds di Singapura. Saya sekolah di Singapura tahun 90. Profesornya selalu bilang kesejahteraan Singapura itu karena rumahnya semua hampir 98%. Pada tahun itu loh. Malaysia mengikuti Employee Provident Fund. Jadi ini konsepnya sangat benar karena apa? Kita butuh dana jangka panjang yang berkelanjutan dalam jumlah yang sangat besar. Secara konsep menurut Anda benar ya ini? Memang harus ada tapera ini. Ya tapi itu sistem jaminan sosial. BP tapera ini kan nggak jelas, banci lah kalau bahasa kita. Kenapa banci? Loh, dia sistem jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia bantuan sosial, maka dia harus ambil dari dana pemerintah APBN. Kalau dia sistem jaminan sosial, ada tadi 3, bisa iuran, bisa pajak, bisa gabungan di antara kedua. Misal tadi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan itu adalah tabungan sosial. Kalau asuransi sosial, jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan kesehatan. Nah, tapera ini apa? Pemerintah masalah teknis Pak Said nggak ada masalah deh. Nanti masih ada 2-3 tahun di DPR. Tapi secara konsep dia akan memberikan kepastian kesejahteraan masyarakat Indonesia sampai tahun 2045. Saya nggak bisa Pak. Sampai situ dulu. Dan taspen aja itu uang tentara loh itu. Itu aja dia korupsi. Apalagi uang kita. Gini. Diskusi kita ya. Nanti kita bahas soal celah korupsinya, kita bahas. Pak Panagian kan mengatakan spiritnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya tanya dulu ke Apindo, benar tidak ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pak Daroto. Jadi kalau tadi yang Bang Dian sampaikan, secara konsep memang iya, ya secara konsep bahwa ini ada gotong royong apa itu is oke lah. Tetapi kembali ke tadi, ini jaminan sosial apa tabungan? Kalau jaminan sosial it's okay gitu. Tapi kalau tabungan tuh sifatnya harus sukarela dong. Ya tidak boleh diwajibkan. Tabungan wajib, ya kan? Kecuali istilahnya sebelum jam sosial kan tabungan hari tua itu satu-satunya wajib pada saat itu ya. Nah, inilah yang menjadi masalah di sini karena sejak 2015 akhir 15 itu kita membahas undang-undang ini. Kita dari pengusaha udah menolak. Bahkan waktu itu teman-teman serikat pekerja di Tripartit Nasional juga sudah menolak. Ini nggak ada urgensinya dikeluarkan aturan tapera ini. Oke lah kalau untuk ASN, TNI, Polri silahkan saja. Tapi kalau untuk swasta, karena pada saat itu 2015 kan sedang mulai ada keluar yang namanya manfaat layanan tambahan itu. Nah itu kan ini masih idle belum digunakan. Memang benar tadi apa yang disampaikan. Ini yang mengajukan bankable apa tidak? Sama Pak kalau di tapera juga ini orang bankable apa enggak seperti tadi yang kalau terjerat kasus pinjol misalnya. Pasti kan nggak mungkin gitu. Ya, tapi begini, dari segi pengusaha bisa dipahami karena dia sudah ikut dalam 5,7 itu kan. Iya. Jadi nanti solusinya bagusnya begini. Oke, dikurangi JHT-nya. Lalu ditransfer yang Anda bilang tadi MLT itu dimasukin ke Bank Tapera. Nah, itu yang malah pasti diprotes sama buruh. Itu total gender. Baik. Tapi sebelum itu semangat ngurus negara kayak ngurus sekarang gini. Segala sesuatu yang tidak boleh kita sepakati. Sekarang karena masalah rekomposisi dari JKK emang tidak masalah. Untuk idenya Bapak Oke. Saya hanya ingin menanggapi Apindo, Pak. Dia rela mengeluarkan 0,5. Masalahnya Apindo ini dari pengusaha sudah mengeluarkan banyak. Misalnya kita punya tabel di sini, ada ragam potongan gaji pekerja ini dari pajak penghasilan, kemudian potongan untuk BPJS Ketenagakerjaan, banyak ya potongannya yang bisa kita lihat. Dan ini ada yang belum masuk apalagi Pak? Kesehatan juga ada. Nah ini dia, kesehatan, asuransi, dan sekarang mau tapera. Ini tidak hanya dibayarkan pekerja tapi juga ditanggung perusahaan. Dari perusahaan sudah menanggung totalnya berapa Pak dari semua potongan-potongan ini? Potongan-potongan antara sekitar 18 sampai 19%. Ditambah 0,5 lagi buat tapera memangnya nggak bisa Pak? Memang disebutnya kecil itu. Tapi kan ini besar juga bagi bisnis. Setiap bulan. Setiap bulan dan ini seterusnya. Seluruh pekerja. Gitu. Kenapa nggak kita dari pengusaha itu berpikir bahwa ya udah untuk pengusaha karyawan swasta manfaatkan aja layanan tambahan itu saja. Yang sudah ada. Cukup. Itu masih banyak kok
masih idle banyak itu. Dari 160 triliun itu kurang lebih baru berapa persen itu? Dan kecil diusahakan sekali. juga Pak, Permenaker 17 2021 tentang MLT perumahan itu direvisi dulu supaya tadi aksesnya lebih ya, tentunya memang kaitannya dengan suku bunga ya. Di Tapera kan juga ada suku bunga. Nah, yang di MLT ada suku bunga. Nah, itu yang coba diturunkan sehingga bisa lebih untuk pekerja swasta. Kan gini artinya, pembagiannya supaya jelas, yang PNS, TNI, Polri, dan masyarakat mandiri dikerjakan. Pasarnya ini, MLT, perumahan pekerja swasta ini, supaya bisa berkolaborasi mereka. Kan nggak nunggu di sini. Kalau di sini kan semuanya berapa tahun. Ujung-ujungnya Bang Melki. Nah, dibagi aja, dibagi supaya ini porsinya ini kerjain. Jadi bersamaan. Jadi gini Bang Timbul. Jadi gimana Bang Melki? Boleh dijawab nanti ya Bang Melki. Kita harus jeda terlebih dahulu. Bang Melki disimpan untuk segmen ketiga pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Saya kira ini kesempatan. Siapapun perlu. Kalau sudah punya rumah ya ambil case-nya saya kembali. Ini sudah 5 tahun, sudah ganti pergantian para pengurus kan. Dan ini dimulai dengan sudah disetujuinya oleh Bapak Presiden. Jadi bukan Bang Ilham. Pemerintah mengeluarkan kebijakan hanya membuat kebingungan masyarakat dan masyarakat lelah mendebatkan hal-hal yang belum jelas seperti ini. Sebetulnya menurut saya ini perlu dilakukan dikaji kembali. Baik, kembali lagi di Kontroversi pemirsa. Bang Melki, silakan tadi dijawab. Lagi-lagi ini mempersoalkan sebetulnya Tapera ini adalah tabungan atau jaminan sosial dan kenapa tidak memanfaatkan MLT, manfaat layanan tambahan yang sudah ada di program JHT Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan. Ya kalau saya sih begini ya, kan ini kalau kita lihat nih kan ini kenapa makin tinggi eskalasi urusan rumah ini kan setelah ada kesepakatan bersama ya, kita butuh program 1 juta rumah misalnya. Dikerjainlah ini sebagai sebuah ide. Prinsipnya kan begini, kita sebenarnya tahu dari semenjak kita kecil itu diajar, apa kebutuhan mendasar manusia? 3, sandang, pangan, papan. Yang lain saya kira kita tidak terlalu mengalami masalah serius nih. Sandang aman, pangan aman, relatif lah ya. Tapi kalau bicara papan ini kan tadi data sudah kita lihat nih. Data dari Bang Pandangian ini kan ini orang properti benar lah, orang urusan ini ya. Itu kalau yang tidak punya rumah sekian, kemudian yang rumah yang sudah ada tidak layak huni. Ya memang masuk akal kalau kami di sini banyak ketemu penyakit stunting dan sebagainya macam itu. Nah pertanyaan adalah gini, kita sama-sama tahu negara ini memang punya tanggung jawab gitu kan. Tapi namanya kita dari awal semenjak negara ini berdiri, semangat bangsa ini berdiri itu gotong royong. Pemerintah bekerja, rakyat pun juga bekerja. Dalam kaitan soal menyangkut perumahan rakyat ini sekarang adalah pemerintah sudah mencoba melakukan dengan cara, tadi saya cek di Pak Heru ya, ada 20 triliun per tahun yang dikeluarkan untuk membantu agar ini bisa deliver ke masyarakat yang memang membutuhkan ini, yang berpenghasilan rendah ini. Ternyata 20 juta per tahun ini setelah sekian lama ini sudah 1,4 juta ya yang tersentuh. 1,4 juta unit. Yang dibangun ya. Yang dibangun. Ini belum termasuk belum ada tabungan yang dipakai nih ya dari sudah ada yang dari Ekspa Pertaruh dulu. Sudah ada 14.000 rumah yang kita pastikan untuk dengan angka seperti ini saja kita sudah bisa 1,4 juta rumah gitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Ini juga nanti buat kita semua ya, Bang Iqbal. Kita juga bertanggung jawab nih. Bang Iqbal, kemudian Mas Timbul kita sama-sama tahu ya. Data menunjukkan bahwa masyarakat kita ini bukan cuma kelas pekerja nih, saya sampai di timur itu saya suka keliling tuh. Makin dia hidupnya susah itu, dia makin berlari ke hal-hal yang kadang-kadang buat kita itu tidak produktif. Contoh rokok, contoh miras, contoh judi gitu ya. Maksud pinjol ya. Nah pertanyaan adalah gitu, untuk uang model seperti itu duitnya kok kenapa bisa ada gitu. Nah justru yang ini yang itu untuk rumah dia sendiri. Bang Melki ingin mengatakan seharusnya masyarakat tidak perlu keberatan dengan 3% ini yang dipotong dari gajinya. Ini tanggung jawab kita bersama adalah mengarahkan agar pengeluaran kita punya para teman-teman kita yang di bawah ini, Bang Iqbal juga, sembari kita diskusi model begini juga diarahkan akan mengeluarkan uang itu hal yang bersifat produktif gitu. Dan rumah ini produktif. Kalau perumahan itu nggak ada yang nolak. Diskusi dari awal dari melihat netizen dan di sosmed juga nggak ada yang nolak. Sandang pangan papan itu kita juga belajar dari SD. Yang kita tolak, kita lagi susah,
uang upah minimum dipotong gitu loh. Dan kalau 20 triliun itu nggak ada pengumuman resmi pemerintah. Saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa pemerintah udah menaruh uang 20 triliun setiap tahun. Ya, ini kan baru omong-omong. Omong-omong. Pak Heru. Ayo. Karena pemerintah nggak pernah realisasinya sudah menjelaskan itu. Dan kalau itu ada, harus membicarakan ke DPR. Dan DPR aja kagak ngerti. Gimana mau? Justru kan saya tanya di Pak Heru, karena saya kira begini ya, memang ini kita punya komunikasi atau sosialisasi ya. Kurang. Karena ternyata saya kan ini kan waktu kita off tadi kan saya tanya. Jadi ternyata pemerintah sudah menggelontorkan 20 triliun ya Pak tadi ya. Tahun. Oke. Kalau dalam tapera ini, kan tadi Bang Said sempat mengatakan, dalam tapera peran pemerintah mana? Yang disuruh iuran adalah masyarakat, sementara pemerintahnya nggak ikut iuran. Ini tadi 20 Gimana Pak? Ya tadi 20 triliun itu ya nanti akan dikelola bersama dengan dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa tabungan tadi. Ya, dengan tanpa merugikan, karena itu kemudian akan dikelola oleh manajer investasi, dan kita ini agak teknis nih ya, punya guideline bahwa minimal investasinya itu adalah ke surat berharga yang ratingnya minimal A. 20 triliun di APBN. 20 triliun di APBN, Pak Said. Loh, tiap gimana? tahun itu. Tiap tahun ya Anda Pak? bisa katakan 20 triliun dari APBN, itu kan kira-kira hampir 0,5% lah kalau APBN sekitar 3.000 triliunan lah ya. Hampir 3.000 triliun karena hampir 0,6 atau 0,5%. Nah, itu baru baru sekarang ini kan ada perbaikan PP. Sudah berapa tahun? Terus Anda tiba-tiba 20 triliun ini ada. Dari FLPP itu. Ini pasti. Sudah dari 2010. Berarti baru kebuka kan? Maksudnya bukan yang abang bilang subsidi itu yang kayak tadi subsidi bunga, kemudian ada program ini. Itu baru FLPP-nya loh ya. Iya, ada juga pemerintah hadir program memberikan subsidi bantuan uang muka ya 5 juta per unit rumah. Artinya ini ada yang sudah bantuan biaya administrasi yang sudah berjalan. Jadi abang tuh jangan memprovokasi kita seolah-olah tiap tahun 20 triliun. Ini program yang sudah berjalan. Ini tidak ada hubungannya dengan tapera. Oke, jangan ada hubungannya dengan tapera. Oke, 20 triliun. Sebentar. 20 triliun ini di luar tapera ya Pak? Iya, sudah berjalan. Yang sudah berjalan. Karena saya bantuan uang muka, baru subsidi ada, fasilitas likuiditas ada. Oke, baik, kembali lagi kita dudukkan persoalannya biar masyarakat tidak bingung ya. Coba Pak Darwoto dulu yang berbicara. Kalau ini diberlakukan Pak, 3% ini kan sifatnya sekarang wajib ya, belum ada perubahan. Wajib ini, menurut Bapak dampaknya terhadap daya beli masyarakat seperti apa? Dari pengusaha sudah ada hitung-hitungannya belum? Ya, kalau kita sih melihat begini, ketika ini diterapkan, artinya dari teman-teman pekerja ini kan 2,5% yang tadinya digunakan untuk spend untuk konsumsi kebutuhan yang lainnya, ini kan masuk ke tabungan dong, yang tapera tadi itu. Ditambah lagi yang pengusaha tadi 0,5%. Sehingga kalau ini tidak dikeluarkan, berarti kan potensial untuk pengaruh terhadap kemampuan daya beli kepada teman-teman pekerja ini juga berkurang. Nah ini yang harus diperhatikan. Makanya kita lebih fokus, cobalah gunakan yang sudah ada saja. Saya kembali lagi ya, MLT ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman pekerja loh, yang khususnya swasta ya. Ini coba kita manfaatkan. Yang penting targetnya adalah kalau tadi ada kebutuhan perumahan di sana, ya sama-sama aja MLT kasih target berapa rumah yang mesti bisa dicapai. Ya kan, berapa nasabah terhadap perumahan ini yang mesti disasar. Sama-sama kerja aja gitu. MLT masih dikit Pak Darwoto. Kalau nggak keliru ya, baru 4.000-an unit rumah, baru 1,2. Nah iya, itu kan harus dicari. Pemanfaatan MLT belum optimal berarti. Saya tambahin ya tentang daya beli. Yang dipersoalkan oleh kawan-kawan buruh adalah tentang potongan yang memberatkan. Memang itu larinya ke purchasing power. Kalau tadi saya bilang, potongan total 1% kesehatan, 2,5% tapera berarti 3,5%, tambah 2% JHT berarti 4,5%, tambah PH 21, ya kan? Nanti masuk lagi pensiun 1%. Hampir kira-kira 12%. Upah minimum rata-rata ya. Saya kan rata-rata Jakarta misalnya ada yang 5 juta, ada juga yang masih 3 juta. Rata-rata itu 3,5 juta. 3,5 juta dipotong 12%, Pak. Gimana dia mau hidup gitu loh. Bukan dia nggak butuh rumah. Kan kebutuhan itu ada tingkatan prioritasnya. Itulah yang bilang
Ketika daya beli belum cukup dan dunia usaha belum tumbuh, betul di capital intensif dunia usaha relatif lebih baik ya, atau termasuk di pertambangan. Tapi di level intensif di mana-mana PHK kok. Itu bermasalah. Tiba-tiba pemerintah memunculkan yang memukul daya beli itu. Bukan yang diterima pasti dilawan. Itu persoalan utamanya. Sebaliknya. Sebenarnya. Sebaliknya apa Pak? Boleh dijawab nanti, kita jeda lagi ya pemirsa. Segmen 4 akan hadir sesaat lagi, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Jelas 91% tidak setuju gajinya dipotong untuk Tapera. Ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan Bang Timbul, Pak Darwoto dan juga Pak Said Iqbal bahwa bukan masalah perumahan ya, masyarakat memang butuh rumah, tapi gajinya itu yang dipotong yang menjadi masalah. Tadi Pak Panagian mau mengatakan apa? Sebaliknya apa? Solusinya apa? Mereka yang akan menerima manfaat ketika semua orang dari semua golongan masuk mengiur, manfaat yang akan diterima justru yang middle low income group yang disebut MBR tadi di bawah 7 juta. Jadi kalau pejabat BI juga membayar, orang asing juga membayar, mereka dapat manfaat. Tapi secara jangka panjang kesejahteraan akan terlihat karena revolving dari uang itu terus makin membesar. Suku bunga pada saat akan turun. Terjadi di Singapura dan Malaysia. Karena besarnya dana jangka panjang. Jadi kita harus berpikir jangka panjang ini ya, manfaatnya akan dirasakan jangka panjang. Iya, dana bank itu cuma 1 tahun ditarik. Apakah JHT juga bukan dana jangka panjang? Oh iya, saya katakan sampai saya katakan tadi bila perlu di diskon, dipotong. Karena apa? Kalau dia disentralisir, khusus dia untuk membangun rumah. Kalau dia di split seperti tadi. Ya makanya udah 30% disilahkan untuk membangun rumah. What happened? Tidak terjadi apa-apa. Enggak, maksud saya gini Pak, itu juga sudah disediakan, tinggal dimaksimalkan, nggak usah dipaksa. Nah maksudnya gini ya, usul konkretnya, Pak Melki dan kawan-kawan di DPR dan pemerintah, revisilah Undang-Undang 4 tahun 2016, khususnya pasal 7. Yang kata wajib, diberikan aja diganti dengan kata sukarela. Jadi pengusaha yang mau silahkan, yang nggak mau pakai MLT perumahan boleh. Itu impactnya nggak? Oh iya, artinya nggak, maksud saya gini, karena asal muasal persoalan di PP ini kan adalah pasal 7, karena kata wajib. Jadi maksud saya revisi aja Pak Melki. Revisi, usulannya adalah revisi Bang Melki. Ini kan harus jangan cuma semua diserahkan ke pemerintah dan DPR saja gitu. Pengusaha dan teman-teman pekerja di semua sektor ya, itu kita juga mesti pikirkan gitu. Kenapa kita bicara MLT ini kenapa nggak jalan? Kan problemnya bukan ada di jalan Pak, jalan Pak. Saya baru cek di BPJS Tenaga Kerja. Dari banyak pengajuan yang masuk itu, kenapa MLT ini nggak jalan? Karena memang ternyata ini harus kita akui jujur juga ya. Para pekerja kita juga terjebak yang tadi itu. Jadi gini, membenahi juga situasi di kalangan kita, di teman-teman, itu bisa kita lakukan juga. Jadi pemerintah bagiannya kita kerjain, DPR kami kerjain gitu. Pengusaha juga. Tapi sekali lagi, saya mau kita semua ya, harus bisa mengedukasi agar teman-teman yang sudah dengan keterbatasan dana ini juga dipakai produktif gitu Bang Im. Ini mesti juga kita kerjain gitu. Mau kita naikin berapapun angka gaji buruh, kalau kemudian larinya ke sektor tidak produktif, sayang gitu loh. Kok bicara soal perumahan yang model begitu, sama-sama kita tahu ya, ini kan butuh bersama ya rumah nih. Nah sementara yang lain kenapa kita diam gitu? Maksudnya, kita justru punya lagi adalah membuat juga di sektor teman-teman ini juga kita menjaga agar uangnya ini benar. Bang Timbul mengatakan revisi, Bang Melki mengatakan justru pengeluarannya yang harus dikelola untuk lebih produktif. Kita semua nih, nanti kan gini. Mas Silvi, ini kan masih harus kita diskusikan lagi. Ada waktu ya? Masih ada ruang untuk mendiskusikan ya? Kita diskusikan lagi dengan baik. Masih bisa mungkin berubah? Ya teknisnya kita diskusi lah, kita diskusi lagi. Dari wajib menjadi sukarela masih mungkin terjadi? Salah satu bagian diskusinya. Pak Darwoto, jadi usulan konkretnya apa Pak? Tidak diberlakukan. Itu jelas dari Apindo ya. Tidak diberlakukan berarti memang harus direvisi secara undang-undang. Terus mau model revisi mau tidak diberlakukan kan juga bisa juga. Ya maksudnya ya tidak mau rugi 0,5 nggak mau. Kalau ternyata 3%-nya semuanya dibebankan kepada pekerja, tidak ada yang menjadi tanggung jawab pengusaha? Ya kita juga pengen pengusaha juga pekerjanya nggak mau berisik dong.
Nggak, dia nggak perlu ditanya. Kalau Iya nggak kan? perlu ditanya, dia. Sehingga tadi Nggak perlu tadi ditanya, statement dia. Bang Iqbal, Nggak ada urusan kalau dia. dibebankan ke semua, ya pasti larinya kemana udah tahu. Pemerintah taruh tengah. Jangan dari sisi pemerintah, pengusaha semua kan ingin agar kan rakyat dalam hal ini teman-teman pekerja kita ini kan dapat rumah yang baik. Ya. Soal nanti bagaimana semua berbagi di situ kita diskusi. Negara taruh berapa di situ. Oke, baik. Pengusaha taruh berapa. Nah, kalau untuk Kita diskusi, Presiden harus seperti waktu JHT menyatakan bahwa PP nomor 21 tahun 2024 tidak atau belum diberlakukan. Nah, ini kan walaupun 2027. sampai tunggu tuh, walaupun Masih sampai lama. 2027. Ya. Jadi tidak diberlakukan. Barulah kita duduk bersama untuk diskusi. Jangan bilang, oh kita diskusi ruang begini. Tapi 2027 makin mendekat ya nunggu. Itu namanya akal-akal. Presiden harus umum bahwa PP nomor 21 tahun 2024 dia tidak diberlakukan sampai ditemukan Kesepakatan hasil bersama. diskusi yang terbaik dari semua stakeholder. Masih adakah ruang untuk itu, Pak Heru? Saya percaya. Nggak berani lah. Coba, Pak Heru. Menghadapi kontroversi ini, jadi masih ada ruang untuk musyawarah lagi, Pak Heru? Ternyata tahun 2026 diberlakukan. Ayo, saya berikan kesempatan dulu. Yang lain tenang dulu. Pak Heru, 1 menit terakhir, silakan Bapak. Ya prinsipnya itu kan mulia tadi ya. Bagaimana yang mampu, yang sudah punya rumah mampu nabung nih untuk mensubsidi yang belum punya rumah agar bisa menjangkau KPR dengan bunga yang sangat rendah. Itu prinsip itu kan sangat mulia gitu ya. Ya kan. Nah, terkait dengan kapan diberlakukan, ini kan masih ada waktu 3 tahun. PP 21 itu adalah merupakan perubahan dari PP 25 yang tidak mengatur hal substansi, tapi bagaimana meningkatkan tata kelola pengelolaan dana tapera di internal BP Tapera. Itu substansinya sebenarnya. Jadi nggak ngatur bahwa bulan depan mau akan dipotong, nggak ada. Dan itu juga bukan potong, itu tabungan, gotong royong, gitu loh. Jadi menggunakan kata-kata itu paling indah. Selama 3 tahun ini apakah masih ada ruang untuk revisi? Hal-hal yang diperlukan masih ada. Dan yang harus direvisi itu undang-undang. Karena PP itu merujuk pada undang-undang. Nah, di PP 25 2020 itulah muncul sudah dipahami Bang Sulat. Enggak, artinya gini, tanggung jawab Pak Melki itu. Jangan Oke, tampaknya diskusi ini masih akan panjang ya. Oke, tidak apa-apa, tapi terima kasih kita sudah mulai semakin memahami apa sebetulnya persoalannya. Terima kasih Pak Heru, Bang Melki, Pak Managian, kemudian Bang Timbul, Pak Darwoto dan juga Pak Said Iqbal sudah hadir bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Kontroversi minggu depan. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.